Edwin Jenner. Pernahkah kalian menempati sebuah rumah berhantu? Jika pernah, pasti ada alasan kenapa rumah tersebut berhantu. Dan biasanya salah satu penyebabnya karena dulunya pernah terjadi sebuah insiden yang mengerikan di rumah itu. Misalnya seperti pembunuhan. Tidak terkecuali salah satu rumah di Inggris. Rumah tersebut dikenal dengan nama Borley Rectory. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang rumah ini, karena Borley Rectory juga sempat dijadikan inspirasi sebuah film pada tahun 2019 yang berjudul The Nun. Walau kisah aslinya jauh lebih seram, sehingga Borley Rectory ini dijuluki rumah paling angker di dunia. Dan cerita yang melegenda adalah cerita tentang seorang biarawati yang dieksekusi hidup-hidup ditanam di dinding bata di ruang bawah tanah. Assalamualaikum Sobat Nyai, terima kasih sudah klik kembali channel ini. Semoga Sobat Nyai sehat-sehat semua, dimurahkan rezekinya, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal buruk. Pada malam ini Nyai akan bercerita tentang rumah paling angker di dunia, di mana banyak terjadi hal-hal mistis yang ekstrim yang membuat penghuninya tidak betah dan meninggalkan rumah tersebut. Bagi sobatnya yang sudah subscribe, Nyai doakan semoga bisa masuk surga. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga agar Nyai terus bisa berbagi kisah-kisah horor lainnya. Nah Sobat Nyai, kita menyelam ke dalam kisahnya. Borley Rectory adalah sebuah rumah dinas kepastoran yang bergaya gotik Victorian yang dibangun oleh seorang pendeta di gereja Borley bernama Henry Davison Ellis Poole pada tahun 1862. Rumah ini dibangun di dekat gereja Borley yang terletak di desa Borley, Essex, Inggris. Borley Rectory memiliki 28 kamar dan dibangun di atas lahan seluas 4 hektar. Rumah ini dihuni pendeta Poole bersama istrinya dan ke-14 anak. Rumah ini dibangun di bekas biara yang hancur akibat kebakaran hebat pada tahun 1841, di mana biara tua ini telah berdiri sejak tahun 1362. Cerita berawal dari seorang biarawati yang jatuh cinta dengan seorang pastor dari gereja Borley. Keduanya pun hanya bisa menjalin kisah cinta dengan diam-diam, karena mereka tahu kalau hubungannya sampai diketahui orang akan berakibat buruk karena itu sebuah pelanggaran berat. Mereka berencana kabur ke kota lain untuk menikah dan berkeluarga. Namun terlambat. Hubungan mereka akhirnya terbongkar, keduanya ditangkap dan dieksekusi. Sang pastor digantung di depan biara sedangkan sang biarawati dikubur hidup-hidup di dinding biara dengan cara ditanam dengan diplester batu bata di ruang bawah tanah. 300 tahun kemudian, cerita yang sama terjadi. Seorang pengusaha bernama Harry Waldegrave menikah dengan seorang biarawati bernama Mary Lee. Suatu hari mereka bertengkar dan saking marahnya, Harry mencekik istrinya hingga meninggal dan menguburkannya di gudang ruang bawah tanah tepat di mana pastoran Borley dibangun. Kejadian-kejadian aneh pertama dilaporkan pada tahun 1836 setelah 1 tahun keluarga Poole menempati rumah ini. Poole sering mendengar suara kaki yang berjalan di tengah malam. Saking seringnya, hingga suatu malam ia sengaja mengikuti suara langkah kaki itu tapi tidak menemukan siapapun. Poole dan keluarga juga sering mendengar bel yang berbunyi secara misterius. Bahkan, suatu waktu, Poole melihat penampakan kereta kuda yang ditarik seorang kusir tanpa kepala di halaman rumah itu, yang beberapa detik kemudian kereta itu menghilang. Hal aneh pun dialami anak-anak Poole. 4 putri Poole melihat penampakan hantu biarawati di halaman rumah pada malam hari, tapi saat didekati, penampakan itu menghilang. Anak Poole yang bungsu yang bernama Ethel yang paling sering diganggu. Setiap malam pintu kamarnya sering diketuk, padahal tidak ada anggota keluarga atau pembantunya yang mengetuk pintu kamarnya. Bahkan, suatu malam, pernah saat tidur, ada tangan yang menampar pipi Ethel hingga ia terbangun.
Selain keluarga Bull, para pembantu pun kerap diganggu dengan suara-suara seperti bunyi orang diseret-seret di malam hari di dalam kamar yang ketika dicek tidak ditemukan apapun. Termasuk juga seorang tukang kayu yang bernama Fred Cartwright yang pernah bekerja di sana. Ia sering ditampakkan sosok biarawati yang tengah berjalan ke arah gereja Borley, tapi saat didekati, penampakan itu menghilang. Begitu juga para tamu keluarga Bull saat berkunjung ke rumah itu pasti akan diganggu. Suatu waktu saat diadakan perjamuan makan malam, para tamu melihat penampakan seorang biarawati yang berwajah pucat dari balik pintu. Pada tahun 1892, pendeta Bull meninggal dunia. Anaknya yang bernama Harry mengambil alih tinggal di rumah itu. Harry berbeda dengan anak yang lainnya. Ia tipe yang skeptis yang tidak mempercayai adanya hantu. Sampai suatu ketika dia benar-benar mengalaminya sendiri. Pada suatu malam, anjing peliharaan mereka yang bernama Juvenile terus menggonggong ke arah pohon yang ada di halaman rumah mereka. Anjing itu seakan melihat ada sosok di balik pohon itu. Harry penasaran dan melihat ke arah pohon itu, dan dia melihat seperti ada sepasang kaki. Lalu dia berjalan mendekati pohon itu, hingga muncullah sosok makhluk yang tidak berkepala. Parahnya, sosok ini berjalan ke arah Harry bahkan menembus gerbang pintu mereka. Dan tidak hanya itu, Harry juga melihat kereta kuda yang kusirnya tanpa kepala. Pada tahun 1900, anak bungsu Bull yang bernama Ethel yang saat kecil sering mendapat gangguan dan ketika itu sudah dewasa dan tinggal di kota lain, berniat untuk liburan selama musim panas dengan dua saudaranya yaitu Frida dan Alice. Mereka kembali ditakut-takuti sosok hantu yang berbaju serba hitam seperti biarawati. Ethel tahu kalau itu bukan manusia karena ketika ia melihat ke bawah, si biarawati itu berjalan dengan melayang di atas lantai. Keseraman yang dia alami dari kecil sampai sebesar ini tidak pernah berhenti. Begitupun penduduk sekitar sering melihat penampakan yang sama ketika melewati rumah itu. Pada tahun 1927, Harry meninggal dunia. Setelah Harry meninggal, keluarganya pun pindah meninggalkan rumah itu. Beberapa lama rumah itu pun dibiarkan kosong. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1928, rumah itu ditempati oleh pendeta Smith dan istrinya, Mabel. Sama halnya dengan keluarga Bull, Smith dan istrinya sering melihat penampakan hantu biarawati, langkah kaki misterius, dan kereta kuda dengan kusir tanpa kepala. Bahkan istrinya pernah menemukan bungkusan kertas coklat yang berisi kerangka kepala berukuran kecil saat membersihkan rumah. Gangguan yang terus-menerus itu membuat Smith akhirnya menghubungi Daily Mirror dan minta dihubungkan dengan Society for Psychology. Pada Juni 1929, Daily Mirror mengirim seorang reporter untuk menulis detail misteri di rumah Borley Rectory. Hal itu menarik minat seorang paranormal yang bernama Harry Price untuk melakukan investigasi. Paranormal itu datang ke rumah itu dan mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti vas-vas bunga yang pecah tiba-tiba, batu-batu yang terbang seperti dilempar seseorang, hingga tulisan-tulisan yang muncul di dinding. Sebulan kemudian, tepatnya pada Juli 1929, akhirnya keluarga Smith meninggalkan rumah itu karena sudah muak dengan semua gangguan yang terjadi pada keluarga mereka. Dan rumah itu pun kembali kosong. Pada bulan Oktober 1930, keluarga Foster yang masih kerabat dari keluarga Bull menempati rumah itu. Leonel Foster bersama istrinya Marian juga mengalami gangguan-gangguan yang sama. Selama tinggal di sana, Leonel membuat catatan-catatan tentang peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di sana, seperti bel yang berbunyi sendiri, langkah kaki misterius tanpa sosok, batu-batu yang dilemparkan entah dari mana, dan tulisan-tulisan yang muncul tiba-tiba di dinding. Bahkan, anaknya Leonel yang bernama Adelaide pernah terkunci di dalam kamar dan tidak tahu siapa yang menguncinya. Adelaide juga pernah diserang secara misterius. Akhirnya, Leonel mencoba melakukan ritual pengusiran setan sebanyak 2 kali. Namun keduanya gagal dikarenakan saat melakukan ritual, ia sempat dilempari kerikil-kerikil yang besar sampai matanya memar dan luka.
Maren merasa trauma dan stres. Akhirnya mereka pindah meninggalkan rumah itu pada tahun 1935. Dan rumah itu pun kembali kosong. Pada tahun 1937, Harry Price yang seorang paranormal menyewa rumah itu selama 1 tahun. Dia merekrut 48 orang yang kebanyakan adalah mahasiswa untuk melakukan investigasi. Selama beberapa minggu di sana, setiap partisipan harus melaporkan setiap fenomena yang terjadi di rumah itu. Salah seorang partisipan yang bernama Helen Glenville dalam observasi tersebut mengadakan acara pemanggilan arwah. Dia berhasil berkomunikasi dengan 2 arwah yang tinggal di sana. Arwah pertama seorang biarawati bernama Mary Ray. Menurut Mary, ia adalah seorang biarawati Prancis yang pergi ke Inggris demi menikah dengan seorang pria dari keluarga pemilik Borley Rectory. Mary dibunuh di rumah itu dan tubuhnya dikuburkan di dalam gudang di ruang bawah tanah. Dan menurutnya, tulisan-tulisan yang muncul di tembok adalah perbuatan. Arwah yang kedua mengaku bernama Sunex Emorus. Arwah itu mengatakan ia akan membakar rumah tersebut di jam 9 malam di tanggal 27 Maret 1939 dan semua bukti akan terbongkar. Dan benar, tepat pada tanggal 27 Maret 1939, orang baru yang tinggal di Borley Rectory bernama Kapten Gregson yang sedang membereskan beberapa perlengkapan ketika tanpa sengaja menjatuhkan lampu minyak di lorong rumah. Api pun cepat menyebar dan menghanguskan rumah itu. Setelah habis terbakar, pada Agustus 1943, Harry Price melakukan penggalian di sekitar bangunan sisa kebakaran tersebut. Ia dan timnya mengklaim menemukan 2 tulang belulang milik wanita yang diduga korban pembunuhan di masa lalu. Akhirnya kedua tulang belulang itu dimakamkan di halaman gereja Lister. Sejak saat itu, cerita hantu Borley Rectory seperti hilang dan tidak pernah terdengar lagi. Penduduk sekitar pun tidak lagi pernah melihat penampakan seperti hantu biarawati, kereta kuda, atau penampakan-penampakan lainnya. Nah, itulah kisah rumah paling berhantu dan angker di dunia. Bagaimana menurut Sobat Nyai? Apakah Sobat percaya tentang keangkeran rumah Borley Rectory? Atau hanya sebuah mitos belaka? Jika ada koreksi atau tambahan, silahkan ramaikan kolom komentar. Jangan lupa subscribe, dukung terus channel Nyai Horor agar Nyai terus bersemangat berbagi kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.